Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami sampaikan cuplikan berita utama. Seorang bapak sukses budidaya porang di Kabupaten Manggarai. Pemkab perketat pengawasan penyaluran pupuk di Kabupaten Kupang. Donor darah untuk aksi kemanusiaan. Cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan berbagai informasi menarik lainnya. Bersama saya Afonso de Araujo. Dan saya Dian Lenggu, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, data pemilihan menjadi elemen penting dalam proses pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Untuk mencegah kesalahan data pemilih, KPU Lembata terus membangun koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata mengkonfirmasi hingga saat ini belum ada kendala berarti terkait proses pencocokan dan penelitian data pemilih untuk Pilkada Kabupaten Lembata tahun 2024. Meski demikian, anggota KPU Lembata Idris Beda mengatakan pihaknya terus berupaya membangun koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencermati data pemilihan yang tidak sinkron. Idris menekankan pentingnya validitas data pemilih dalam menentukan kualitas dan juga kredibilitas sebuah proses pemilihan, termasuk pilkada di Kabupaten Lembata. Selain pencocokan dan penelitian data pemilih oleh petugas Pantarli, upaya lain yang ditempuh KPU Lembata adalah bekerja sama dengan Dukcapil untuk memastikan bahwa setiap data pemilih yang masuk adalah valid dan akurat. Ia menjelaskan koordinasi antara KPU Lembata dan Dukcapil mencakup berbagai aspek, termasuk sinkronisasi data pemilih, penanganan data ganda, serta penyelesaian masalah administrasi kependudukan. Di tahapan pemilu kemarin juga kita sering lakukan koordinasi. Seingat saya di beberapa kabupaten itu memang ada yang kita temukan NIK ganda, kemudian nama yang sama, tetapi mempunyai dua orang yang berbeda, tapi mempunyai NIK yang sama. Demikian juga yang sebaliknya. Nah, kalau kita temukan ada hal seperti itu, tapi untuk sejauh ini kami belum dapat temukan itu laporan itu dari bawah. Kalau seandainya kita temukan seperti itu, kami akan lakukan koordinasi ke Dukcapil karena itu gaweannya teman-teman kita di Dukcapil. Untuk diketahui hingga saat ini, progres pencocokan dan juga penelitian data pemilih oleh petugas Pantarli di Kabupaten Lembata telah mencapai 100%. Dari Lembata, Andri Atagorang, TVRI NTT. Ya, saudara, dalam rangka percepatan pengurusan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggelar BIMTEK Pemenuhan Hak Sipil Anak dan Forum Komunikasi Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bersama aparat desa se-Kabupaten ND. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ND Lambertus Sigasare menyampaikan BIMTEK ini ditujukan kepada semua aparat desa se-Kabupaten ND agar ke depan bisa bantu masyarakat dalam pengurusan Adminduk. Ia juga menyampaikan kegiatan BIMTEK ini juga dalam rangka percepatan Adminduk sehingga semua masyarakat Kabupaten ND terdata.
Ia menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Ende untuk datang mengurus Adminduk bagi yang belum mengurus sehingga saat dibutuhkan sudah ada. Jangan saat dibutuhkan baru datang mengurus. Ia berharap kepada petugas yang mengikuti BIMTEK untuk bisa melayani masyarakat di desa masing-masing secara baik. Ya, yang mana kita ketahui bahwa di Kabupaten Ende terdapat petugas registrasi yang berada di desa dan kelurahan. Ya, ada 255 petugas registrasi desa dan juga 18 petugas registrasi di tingkat kelurahan. Jadi tujuan petugas registrasi ini bertujuan untuk dia membantu kepala desa, membantu para camat dan membantu pemerintah dalam hal dinas Dukcapil untuk mempercepat terkait dengan kependudukan dokumen administrasi kependudukan di tingkat desa. Dari Ende, Obi Tani, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur melakukan pemetaan terhadap data pemilih kelompok disabilitas sehingga tidak kehilangan hak pilihnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah pada 27 November 2024 mendatang. Menurut Komisioner KPU Flores Timur, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Stef Ileratu, sesuai hasil rekapitulasi sementara data pemilihan potensial pemilu atau DP4, jumlah pemilih disabilitas di Kabupaten Flores Timur yang tersebar di 19 kecamatan dengan rincian kelompok cacat fisik sebanyak 1.142 pemilih, cacat intelektual 109 pemilih, cacat mental 609 pemilih, sensorik wicara 174 pemilih, sensorik rungu 279 pemilih, sensorik netra 359 pemilih. Dari data ini pihaknya terus melakukan pemetaan melalui pelaksanaan coklit yang telah berlangsung saat ini demi pemenuhan akan hak politik bagi warga khususnya pemilih kelompok disabilitas. Sehingga di hari pelaksanaan pemungutan suara, penyelenggara dapat mengalokasikan TPS yang bagi pemilih disabilitas termasuk model sosialisasi yang digunakan demi memudahkan bagi pemilih kelompok disabilitas tentang tata cara pencoblosan. Yang pada intinya semua warga negara tidak kehilangan hak politiknya termasuk kelompok disabilitas. Dalam daftar penduduk potensial pemilu untuk pemilih kelompok disabilitas sebanyak 2.672 pemilih disabilitas yang terbagi dalam 6 kelompok disabilitas yang tersebar di 19 kecamatan se-Kabupaten Flores Timur. Sehingga KPU Flores Timur pun akan terus melakukan konsolidasi menyangkut jenis difabel serta model sosialisasi, penanganan pelayanan di hari pelaksanaan pencoblosan, model surat suara yang akan digunakan oleh pemilih kategori kelompok disabilitas, serta model pendampingannya. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Operasi Patuh Turangga 2024 yang tengah digelar Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort TTU bersama petugas gabungan berhasil menjaring puluhan pengendara yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Ada belasan jenis pelanggaran yang menjadi skala prioritas dalam operasi Patuh Turangga 2024 yang tengah digelar Satuan Lalu Lintas di seluruh wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia. Di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, salah satu jenis pelanggaran yang menjadi fokus penindakan operasi adalah pengendara yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Menggandeng sejumlah instansi terkait dalam urusan pajak kendaraan, pihak kepolisian dalam hampir sepekan ini berhasil menjaring puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang menunggak pajak. Pengendara yang terjaring langsung diminta untuk membayar pajak di loket yang telah disiapkan di lokasi operasi.
Kapolres TTU yang memantau langsung kegiatan operasi mengungkapkan kehadiran instansi terkait dan adanya loket pembayaran di lokasi operasi untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat membayar pajak kendaraan dan denda tilang atas pelanggaran yang dibuatnya. Kita libatkan beberapa stakeholder di sini menjadi operasi gabungan, yaitu dari Dinas Pendapatan Daerah, juga dari Dinas Jasara Harja dan dari BRI dan Bank NTT. Hal ini dilakukan dalam rangka memotong birokrasi dan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, diantaranya membayar pajak dan membayar denda tilang yang langsung kepada bank terkait. Jadi di sini ada bank dari NTT, dari bank dari BRI. Jadi nanti diarahkan kalau memang sudah ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan pendidikan, terus dilakukan penegakan hukum. Operasi Patuh Turangga 2004 kita laksanakan. Ini memang kita memberikan reward atau semacam voucher kepada pengendara kendaraan yang lengkap. Kami terima kasih. Jadi masyarakat sebagian sudah ada disiplin diri dalam berkendara, memahami aturan-aturan dan beretika kendaraan yang berkeselamatan. Kami berikan mereka voucher reward berupa kelengkapan kendaraan seperti kunci motor sama dudukan plat nomor. Kami koordinasikan dengan Inskaya. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Di Kabupaten Ende, saudara, puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 terjaring razia operasi Patuh Turangga tahun 2024. Kendaraan yang terjaring razia rata-rata tidak menggunakan helm dan tidak memiliki surat-surat lengkap. Menggelar Patuh Turangga 2024. Hal ini dalam rangka menciptakan kondisi keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Operasi ini sudah memasuki hari kelima dan puluhan kendaraan dirazia petugas dari yang tidak menggunakan helm hingga tidak membawa surat-surat kendaraan. KBO Lantas Ibda Yosep Frederik Salihin Salamali menyampaikan operasi Patuh Turangga 2024 ini sudah memasuki hari kelima. Razia ini digelar sebagai bentuk menjaga keamanan serta ketertiban dalam berlalu lintas. Ia juga menyampaikan selama razia dari hari pertama hingga hari kelima, paling banyak yang terjaring razia adalah pelajar di bawah umur dan rata-rata yang ditemukan tidak menggunakan helm dan tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi. Ia mengimbau kepada semua pengendara untuk melengkapi surat-surat serta gunakan helm sesuai SNI dan lengkapi kendaraan seperti kaca spion, plat nomor, dan kelengkapan lainnya. Dalam operasi Turangga ini, pengendara yang terjaring razia seperti belum membayar pajak, surat-surat mati atau belum mempunyai SIM langsung diarahkan untuk pengurusan di lokasi razia. Kita melaksanakan operasi Patuh Turangga 2024 ini sudah berjalan hari kelima yang direncanakan selama 14 hari. Masih kita temukan pelanggar baik yang tidak menggunakan helm ataupun yang belum memiliki SIM. Jadi semuanya itu langsung kita melaksanakan penindakan berupa ada yang berupa teguran ataupun langsung kita berikan belangko tilang. Dari Ende Obitani, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu, saudara, untuk menekan peredaran narkoba di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu menggelar rapat koordinasi tanggap ancaman narkoba. Kegiatan ini pun melibatkan sejumlah elemen masyarakat di Kota Atambua. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu menggelar kegiatan rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan kota tanggap narkoba dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, serta aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Belu.
Tujuannya guna memetakan dan mengorganisir kegiatan pencegahan peredaran narkotika baik di lingkungan pendidikan, instansi pemerintah, swasta, dan lingkungan masyarakat. Keterlibatan seluruh komponen diharapkan dapat menyatukan persepsi serta mengorganisir langkah pencegahan selanjutnya yang perlu dilaksanakan demi menekan angka peredaran narkoba. Lebih lanjut, Kabupaten Belu sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dapat menjadi pintu masuk peredaran narkoba sehingga perlu melibatkan seluruh elemen untuk menekan jaringan peredaran narkoba. Peserta rakor diharapkan menjadi agen dan observasi guna melihat kembali langkah yang sudah ditempuh serta membantu pihak BNN Belu dalam upaya pencegahan dan peredaran narkoba di tengah masyarakat. Selain itu, langkah konkret yang telah dilaksanakan dalam upaya pencegahan ini, yakni dengan membangun desa bersinar atau bersih dari narkoba, melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomis, serta pemeriksaan urin di sejumlah instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Belu. Jadi Belu ini menjadi kota tanggap terhadap ancaman narkoba, ya. Jadi kita melibatkan seluruh terbaik yaitu dari unsur pemerintah, swasta, perangkat aparat hukum, ya, masyarakat umum. Nah, jadi rencana bahwa semua elemen-elemen masyarakat yang saya sebutkan tadi itu kita coba meramu dalam satu bentuk rapat koordinasi. Jadi sejauh mana pelaksanaan terkait dengan kota Belu salah satunya atau Atambua ini menjadi salah satu kota tanggap terhadap ancaman narkoba. Dari Kabupaten Belu, Antri Wita, TVRI NTT melaporkan. Ya, Saudara Agustinus Adil, 53 tahun, warga pelosok Kampung Lendo, Desa Gunung Baru, Kecamatan Komba, Kabupaten Manggarai Timur, sukses membudidaya porang. 300-an porang ton siap dipanen dengan taksiran keuntungan sekitar 2 miliar rupiah. Dengan ketekunan dan keuletannya, seorang bapak bernama Agustinus Adi, 53 tahun, asal Lendo, Desa Gunung Baru, Kecamatan Kota Komba, siap menjadi miliarder. Pasalnya ia sukses membudidaya porang setelah 3 tahun lamanya. Kini porang yang ia budidayakan 3 tahun lalu tersebut siap panen dan dijual. Dengan teknis yang bagus, porang yang ia budidaya sangat besar setelah ditimbang satu buah porang beratnya 9 kg. Budidaya porang dilakukan setelah ia diutus oleh Romo Bernardus yang saat itu pastor paroki di wilayahnya yakni Mbata ke Jepang untuk sekolah kepemimpinan selama 9 bulan. Agus menjelaskan ternyata kesuksesannya tergantung pada pola pikir kita sendiri. Di tengah sekolah kepemimpinan di Jepang bersama warga dari beberapa negara, ia juga mempelajari cara pengelolaan tanaman Jepang. Hingga ia mempraktikkan di kampung, ia memilih tanaman porang karena mudah dan tidak dimakan hama tanaman. Saat ini ia membagikan ilmunya ke keluarga dan warga sekitar. Begini, setelah saya diutus ke Jepang oleh Romo Bernardus dari Paroki Santa Teresa Bangka, artinya ilmu yang kita miliki di sana diterapkan di daerah sini. Nah, di dalam hal ini juga kita mau menciptakan banyak orang itu hidupnya. Jadi konsep ini sebagai contoh saja, tapi di sini juga kita membantu banyak orang untuk menciptakan hal itu. Dan dari situ kita menghitung pada deposit. Nah, berapa sih yang kita deposit 3 tahun, berapa yang kita harus miliki. Nah, itu yang saya lakukan. Panen yang saya panen sekarang itu kurang lebih 300, kalau kita dengan angka rata-rata 300 sampai 400 ton. Perjumpaan awal dengan Agus itu tahun 2014. Kalau itu saya menjalankan tugas sebagai pastor paroki di Mbata. Dan saya melihat bahwa dalam diri Agus ini pertama daya juangnya sangat hebat. Apapun bentuk kesulitan dan tantangan yang dialami, dia lewati dengan penuh sukacita. Kemudian kami lanjut berkomunikasi dan pada akhirnya ada ruang
untuk studi kepemimpinan di luar negeri, yaitu di Tokyo. Kenapa saya dorong dia untuk tanam pohon? Agustinus Adil berniat untuk tanam hingga 4 juta pohon hingga tahun 2027. Saat ini Agustinus terus menjadi inspirasi bagi warga yang lainnya, bahkan ia menjadi pembicara seperti di hadapan tenaga honorer yang dirumahkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai. Dari Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya, saudara, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia. Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pickup system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Dan kita lanjutkan informasi saudara, aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki terus mengalami peningkatan sejak bulan Juni hingga saat ini. Tentunya berdampak signifikan pula terhadap operasional penerbangan di Bandara Franseda Momere, Kabupaten Sika. Pihak maskapai pun menghentikan layanan sementara untuk penerbangan Kupang Momere dan menambah layanan penerbangan untuk Bandara Gewayang Larantuka, Kabupaten Vlottim. Kepala Kantor UPBU Kelas 3 Gewayantana, Puguh Lukito, kepada TVRI menjelaskan sejalan dengan dinamika erupsi Gunung Lewotobi laki-laki saat ini terus mengalami peningkatan, maka pihak maskapai terpaksa menghentikan sementara pelayanan untuk penerbangan Kupang Momere. Dengan kebijakan ini, maka optimalisasi pelayanan penerbangan diarahkan ke Bandara Larantuka dengan menambah jadwal penerbangan yang sebelumnya hanya sekali dalam sehari, kini meningkat menjadi 2 kali per hari, bahkan bisa mencapai 3 kali per hari. Penambahan jadwal penerbangan ini diakuinya jumlah pelaku perjalanan pun cukup tinggi, baik dari Kupang menuju Larantuka maupun sebaliknya, sesuai dengan seat yang disediakan maskapai. Penumpang yang berasal dari Maumere ke Kupang atau dari Kupang ke Maumere saat ini cenderung beralih ke lewat Bandara Gewayantana Larantuka ke Kupang atau sebaliknya. Dari Kupang landing di Larantuka untuk tetap bermobilisasi antar kota, sehingga penerbangan yang ada di Gewayantana yang selama ini 1 kali dalam sehari, dengan adanya dampak erupsi Lewotobi, maka terjadi penambahan extra flight menjadi 2 kali sehari. Puguh Lukito pun menegaskan keputusan penghentian sementara layanan penerbangan Kupang Momere diambil demi keselamatan penumpang dan kru penerbangan. Sebagai dampak ikutan atas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki hingga menyebabkan abu vulkanik yang mengganggu jalur penerbangan dan membahayakan keselamatan penerbangan. Dari Flores Timur, Patman Wereng, TVRI NTT melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara. 41 rombongan haji asal Kabupaten Belu disambut haru oleh keluarga yang sudah menanti selama kurang lebih 1 bulan. Beginilah suasana saat kedatangan rombongan jemaah haji asal Kabupaten Belu yang telah menunaikan ibadah haji
di Tanah Suci selama 42 hari. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Belu ini tergabung kloter 48 ini terbang dari Surabaya menuju Kupang dan tiba di Atambua pada Rabu 18 Juli 2024 siang. Sebelum tiba di bandara, ratusan keluarga dari 41 rombongan jemaah haji ini telah memadati area Bandara Udara Bere Talo untuk menjemput keluarga mereka. Saat tiba di bandara, para jemaah haji terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh petugas. Seluruh rombongan haji dinyatakan dalam keadaan baik sehingga bisa langsung untuk bertemu dengan pihak keluarga. Isak tangis haru keluarga yang menyambut rombongan haji sebagai ungkapan kebahagiaan mereka karena rombongan haji tiba di tanah air dalam keadaan selamat. Salah satu keluarga rombongan haji mengungkapkan ia merasa bahagia karena keluarganya bisa menunaikan ibadah haji di tahun ini dengan keadaan selamat dan bisa membawa berkah bagi seluruh keluarga. Selain itu, ia pun merasa bangga karena bisa melaksanakan rukun Islam dengan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Jemaah haji ya, Pak Haji, ini kan rombongannya baru pulang. Pesan untuk para haji yang baru pulang menunaikan ibadah ini bagaimana? Bisa tanya pesan ya. Bisa disampaikan sekarang. Ya. Pesan kesehatan saya lihat itu baik. Bisa di pemerintah, fasilitasi pemerintah. Kalau mereka pergi pulang ini dengan keadaan sehat semua. Rombongan jemaah haji diberangkatkan dari bandara menuju Masjid Hidayatullah Atambua untuk disambut oleh pemerintah Kabupaten Belu. Di Mekah 34, di Madinah 7 hari. Perasaannya bagaimana Pak? Alhamdulillah, tapi karena keadaan panas. Senang tidak selesai? Alhamdulillah, namanya kita ini semua umat Islam kita semua. Haji, pesan untuk umat Muslim lainnya bagaimana sudah persiapan ke haji? Insyaallah banyak yang akan ke sana. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Kita menuju Kabupaten Kupang, Saudara. Mendapat kenaikan jumlah kuota pupuk subsidi di tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Kupang memperketat pengawasan penyaluran pupuk. Hal tersebut disampaikan penjabat Bupati Kupang Alexon Lumba. Rapat evaluasi penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Kupang, penjabat Bupati Alexon Lumba pada kesempatan ini meminta upaya optimalisasi pengawasan penyaluran pupuk karena sejak April 2024, Kabupaten Kupang mendapat kenaikan jumlah kuota pupuk bersubsidi. Dikatakan sejak tahun 2019, Pemkab Kabupaten Kupang telah menetapkan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida atau KP3 yang memiliki fungsi yang sangat strategis bagi petani, khususnya dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Kendati demikian, hingga saat ini penyaluran pupuk masih belum maksimal. Untuk itu, melalui rapat evaluasi ini, dapat diketahui kondisi terkini penyaluran pupuk bersubsidi dan mengidentifikasi permasalahan terkait belum maksimalnya penyaluran pupuk bersubsidi. Ditambahkan sejak Juli 2022, kebijakan Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan baru dalam pembatasan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, hanya pupuk urea dan pupuk NPK. Tentunya hal tersebut dirasa sangat meresahkan petani, namun demikian hal tersebut tidak bisa dirubah, sehingga perlu dilakukan pengawasan terkait hambatan dan kendala, serta kondisi di lapangan dalam penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi. Terutama saat melakukan penginputan data di Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK, sinkron dengan data petani berupa EKTP dan Kartu Keluarga Sinkron. Untuk Kabupaten Kupang tahun 2024, yakni jenis pupuk urea yang semula dialokasikan sebanyak 4.675 ton pada bulan April 2024 ditambahkan menjadi 8.128 ton atau penambahan kurang lebih 3.000 ton. Ya. Sedangkan jenis pupuk NPK semula dialokasikan 3.332 ton
ditambah menjadi 7.546 ton atau tambah sekitar 4.000 ton. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto TVRI NTT melaporkan. Saudara, sebagian dari warga menolak menduga proses perjanjian pembangunan SPBE tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Warga Desa Bolok mengadu ke Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI NTT. Pengaduan warga Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat ini diterima oleh Kepala Divisi Advokasi WALHI NTT, Juvencius Stefanius Nonga, yang didampingi staf dan menanggapi pengaduan warga Desa Bolok tersebut. Juvencius Stefanus Nonga mengatakan saat diterima warga menyampaikan pengaduan stasiun pengisian Build LPG atau SPBE yang sedang berlangsung di Dusun 5 RT 17 RW 8 Desa Bolok diduga tidak melewati berbagai proses dan prosedur perizinan yang ada. Karena sejauh ini tidak melibatkan masyarakat, tetapi semua izin sudah selesai diproses. Selain itu, warga mengkhawatirkan akan pembangunan SPBE tersebut akan berdampak terhadap lingkungan, lahan pertanian, peternakan, dan warga dan pemukiman yang sangat dekat dengan lokasi SPBE tersebut. Untuk itu, warga meminta agar WALHI dapat mengadvokasi proses pembangunan SPBE tersebut karena selain perizinan dan berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga tidak dibangun di kawasan industri yang telah disiapkan pemerintah Provinsi NTT. Untuk itu, setelah menerima pengaduan tersebut, WALHI NTT akan mendampingi warga karena warga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan izin, upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL dan juga UKL. Selain itu, pembangunan ini sangat dekat dengan pemukiman warga. Ia berharap advokasi ini bisa memberikan kepastian bagi warga Desa Bolok yang terancam berdampak langsung dengan lingkungan tersebut. Masyarakat yang paling dekat dengan lokasi rencana pembangunan mengaku tidak ada upaya atau konsultasi publik yang dilakukan oleh pihak perusahaan, terutama dalam proses penyusunan UKL-UPL sebagai salah satu dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi syarat untuk mendapatkan izin lingkungan hidup, seperti itu. Yang kedua, lokasi ini sangat berdekatan dengan pemukiman warga dan sangat dampak lingkungan sudah pasti akan berdampak langsung kepada warga yang paling dekat dengan lokasi pembangunan. Itu alasan penolakan, dan kami dari WALHI NTT memang secara umum kami menyambut baik soal pengaduan ini dan kami mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat di Bolok RT 17 ini soal penolakan rencana pembangunan. Sementara itu, pengusaha SPBE belum dapat memberikan keterangan karena masih berada di luar daerah. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto TVRI NTT melaporkan. Ya saudara, suasana haru mewarnai upacara tradisi Pedang Pora melepas mantan Kapolres TTS AKBP I Gusti Putus Sukaarsa oleh Kapolres baru dan jajaran di halaman Makopores TTS. AKBP Ari Satmoko, Kapolres Timur Tengah Selatan yang baru menjelaskan bahwa tradisi Pedang Pora merupakan tradisi kebesaran TNI Polri yang digelar saat penyambutan dan pelepasan pejabat baru dan pejabat lama di institusi TNI Polri. Pedang Pora ini tentunya diwarnai dengan rasa haru, mengukir setiap kenangan kebersamaan dan setiap kebijakan yang diukir setiap pejabat di suatu lembaga selama masa jabatan bersama jajaran yang ada. Untuk itu, selaku Kapolres yang baru, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada mantan Kapolres atas dedikasi dan keberhasilan yang ditinggalkan menjadi pekerjaan rumah. Pihaknya siap melanjutkan sesuai perintah dan amanat institusi. Karena itu pihaknya meminta dukungan seluruh jajaran Polres Timur Tengah Selatan untuk sejenak 5 menit dari hati yang paling tulus dan mendalam mendoakan mantan Kapolres TTS
AKBP Igusti Putu Sukaarsa selaku Wadir Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur agar menjalani tugas yang baru dengan baik dan cepat mencapai pangkat baru sebagai Komisaris Besar Polisi. Sebagai junior, pihaknya akan tetap setia kepada institusi dan siap melanjutkan perintah dan amanat institusi yang ditinggalkan demi kejayaan Polri di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang topografi wilayahnya sangat luas dan cukup menantang untuk dihadapi sampai ke pelosok desa. Saya tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari Pak Wakapolres, Kapolres, Kasih, Kapolsek, dan seluruh personel Polres Timur Tengah Selatan. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wadir Narkoba menjadikan institusi Polres Timur Tengah Selatan ini, yang kalau saya lihat ini adalah institusi terbesar, organisasi terbesar kedua setelah pemerintah daerah, ya, yang jangkauan pelayanannya sampai ke wilayah pedesaan. Dari Kabupaten TTS, Evan Baitanu, kontributor TVRI NTT melaporkan. Saudara, upaya pencegahan tindak pidana korupsi terus digalakkan Kejaksaan Negeri Lembata. Satu di antaranya adalah sosialisasi di beberapa dinas teknis lingkup Pemda Lembata. Salah satu instansi lingkup Pemda Lembata yang disambangi Kejaksaan Negeri Lembata pada Rabu 17 Juli 2024 adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum. Di kantor dinas ini, Kepala Kejari Lembata Jupiter Selan bersama para kepala seksi dan staf melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, mereka juga memasang baliho, memberikan kalender dan menempel stiker imbauan anti korupsi bagi pimpinan dan staf di kantor ini. Selain itu, DPRD Lembata, kantor Dinas Pendidikan, juga kantor Bupati Lembata juga disambangi. Selain itu, upaya rutin dalam mencegah tindak pidana korupsi, kunjungan ini juga dilakukan sebagai bagian dari rangkaian perayaan 44 Hari Bakti Adiaksa. Ia menjelaskan selain penanganan hukum, Kejari Lembata juga memiliki peran dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Lembata. Jadi korupsi ini kita tidak membiarkan supaya terjadi, tetapi dari awal kita antisipasi dengan mengingatkan, dengan pencegahan-pencegahan yang kita lakukan. Hari ini di beberapa tempat kita lakukan pembagian stiker, kita tempel spanduk sampai dengan terakhir di kantor bupati. Karena kantor bupati ini adalah salah satu kantor pelayanan publik, pusatnya masyarakat Kabupaten Lembata, sehingga kami melakukan kegiatan di kantor bupati. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagorang, TVRI NTT melaporkan. Saudara, senam bersama antar instansi untuk menjalin soliditas dan keharmonisan dalam membangun Kabupaten Ngada sesuai tupoksi masing-masing untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus menjaga kebugaran tubuh agar selalu sehat. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Ngada menyelenggarakan senam bersama di halaman depan kantor Kejaksaan bersama instansi Pengadilan Negeri Bajawa, Bulog Ngada, Bank Rakyat Indonesia yang dipandu oleh pelatih senam kebugaran untuk berolahraga sejenak sambil membangun rasa kebersamaan dan kekeluargaan agar semakin kompak dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Senam bersama selama lebih kurang 1 jam ini dijalani dengan suasana kegembiraan dan penuh rasa kekeluargaan, bisa memberikan hiburan tersendiri bagi peserta yang hadir agar selalu menjaga kesehatan diri di tengah udara dingin yang sedang melanda Kabupaten Ngada akibat perubahan iklim.
Kepala Kejaksaan Negeri Ngada Yoni Pristiawan Artanto menjelaskan bahwa dalam menyambut Hari Bakti Adiaksa kali ini telah dilakukan berbagai macam kegiatan termasuk kegiatan kemanusiaan serta senam bersama untuk menjaga kebugaran dan kesehatan agar tidak mudah sakit akibat perubahan iklim yang terjadi sekaligus membina rasa persaudaraan dalam kebersamaan untuk selalu tampil prima dalam menjalankan tugas masing-masing. Kebersamaan di sini memang pertama kita keakraban, kerukunan, dan yang paling utama itu mensana corpore sanum. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini tadi kita lakukan senam bersama kurang lebih 1 jam ya tadi, 1 jam cukup lumayan. Terus kita dihadiri juga oleh teman-teman kanan kiri di sini, seluruh pegawai. Itu perlu kita ketahui susunan panitia Hari Bakti ini kita di bawah Kasih Datun, karena ini berjenjang dari Kejaksaan Agung juga ditentukan itu dari Jaksa Agung Muda Tindak Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara, di Kejati tingkat Kejati As Datun, di tingkat Kejari Kasih Datun. Selepas senam bersama dilanjutkan dengan lomba tarian kreasi yang diikuti oleh staf kejaksaan sebagai bentuk ungkapan kegembiraan dalam menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-64. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Saudara, informasi tentang pencegahan stunting di Kabupaten Nagekeo akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya saudara, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Nagekeo, Ombudsman Republik Indonesia menggelar kegiatan diskusi publik dengan pengaduan pelayanan publik. Kegiatan ini difokuskan pada akses peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Mengusung tema strategi penanganan stunting, Ombudsman Republik Indonesia menggelar kegiatan diskusi publik dan gerai pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Nagekeo. Kegiatan ini dihadiri para utusan kepala desa, lurah, camat, dan tenaga kesehatan, serta undangan lainnya. Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng mengatakan, secara nasional Ombudsman mendorong upaya pencegahan dalam penurunan stunting melalui sosialisasi pengaduan fasilitas kesehatan pemerintah. Ombudsman RI juga menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap keluhan yang terjadi saat memperoleh hak-hak pelayanan stunting. Masyarakat memiliki hak-hak pelayanan kesehatan yang harus diterima terkait stunting. Berbagi tindakan maladministrasi seperti ketidaktepatan identifikasi, penyimpangan prosedur, hingga tidak mendapatkan akses pelayanan dapat diadukan ke Ombudsman. Nah, khusus untuk di Nagekeo, memang fokus utamanya adalah pada soal stunting. Kenapa kita memperingati di Nagekeo, memang fokus utamanya adalah pada soal stunting. Kenapa kita fokuskan soal stunting di Nagekeo ini? Kita mau mendapatkan pembelajaran sesungguhnya, karena dari 20-an kabupaten kota di NTT, Nagekeo dan Ngada ini kan berada pada tingkat prevalensi stunting yang cukup bagus ya. Secara peringkat dia itu berada pada peringkat yang patut untuk menjadi pembelajaran sebenarnya. Membuka akses masyarakat kepada Ombudsman sebagai lembaga pengawas, tentu kami berharap akses itu berupa pengaduan. Karena selama ini stunting itu banyak masalah, tapi pengaduan ke Ombudsman justru tidak begitu banyak, masih terbilang rendah.
Ombudsman sebagai lembaga negara bertugas mengawasi jalannya pelayanan publik, meminta masyarakat untuk proaktif, berani melaporkan dan mengadukan terkait pelayanan publik. Pada kesempatan itu dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan stunting di Indonesia untuk menuju Indonesia Emas. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT melaporkan. Saudara, malam puncak perayaan ulang tahun yang ke-39 Anak Batas Kota atau Ambaskot Kota Kupang memberikan bantuan kepada warga sekitar Kelurahan Kelapa Lima berupa pembagian sembako dan pakaian seragam sekolah. Memperingati hari ulang tahun yang ke-39, Ambaskot Kota Kupang memberi bantuan berupa pembagian sembako bagi warga kurang mampu dan pakaian seragam untuk anak sekolah di sekitaran Kecamatan Kelapa Lima. Robert selaku ketua panitia menjelaskan bahwa Ambaskot sendiri merupakan singkatan yang diberikan untuk anak-anak sekitaran Kelapa Lima pada tahun 80-an karena pada waktu itu Kelapa Lima merupakan perbatasan wilayah administrasi Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Dalam ulang tahun yang ke-39 ada sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Ambaskot, yakni lomba balap sepeda dan berbagi kasih. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan bakat generasi muda dan untuk membantu warga wilayah Kelurahan Kelapa Lima yang kurang mampu. Lurah Kelapa Lima berterima kasih atas adanya kegiatan ini. Yang luar biasa, bakti sosial memberikan bantuan, baik itu peralatan sekolah maupun bantuan kasih sembako kepada keluarga yang kurang beruntung, khususnya ada di wilayah Kelurahan Kelapa Lima. Dan semoga event ini tidak hanya berakhir hari ini, tetapi kita menunggu tahun depan anniversary ke-40 dan seterusnya dari Ambaskot, sehingga apa yang disentil oleh Mama Pendeta tadi, bahwa kita harus melihat Ambaskot ini harus punya dampak. Dan kita melihat bahwa hari ini Ambaskot membuktikan bahwa Ambaskot memiliki dampak yang positif, tidak hanya kepada masyarakat Kelapa Lima, tetapi juga berdampak membantu dan mendukung program pemerintah Kota Kupang. Sementara itu dengan kegiatan ini juga memberikan contoh kepada generasi penerus agar mereka harus kompak dalam segala hal baik suka maupun duka. Kita mau bahwa persahabatan kita orang tua ini juga dipupuk dan dilihat oleh anak-anak kita yang ada sekarang, biar mereka juga tahu bahwa kehidupan kita, orang tua mereka di batas kota ini seperti apa, biar di saat mereka tumbuh dewasa juga mereka juga bisa mengadopsi hal-hal yang diambil oleh orang tua mereka, bahwa persahabatan dalam lingkungan bersaudara itu sangat penting. Yang kegiatan ini menambah rasa persaudaraan di antara untuk adik-adik barangkali harus rajin belajar untuk raih masa depan. Dari Kota Kupang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Saudara, Bank Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar aksi kemanusiaan, di antaranya aksi donor darah dan beberapa kegiatan lainnya pada hari Sabtu 20 Juli 2024. Kegiatan yang bertajuk Spirit Kebersamaan untuk Darah Kemanusiaan ini digelar oleh Kantor Bank Indonesia Provinsi NTT sebagai wujud dari hadirnya Bank Indonesia NTT dalam hal kesehatan dan juga bagian dari merayakan keberagaman, persatuan serta kepedulian. Bank Indonesia Provinsi NTT memahami pentingnya inklusivitas pada setiap gelaran kegiatan sosial, sehingga selain aksi donor darah yang melibatkan PMI Kota Kupang, ada pula kegiatan lain diantaranya jalan santai, sosialisasi cinta bangga paham rupiah. Ada juga pasar murah yang melibatkan Bulog NTT, serta stand kolaborasi UMKM hasil binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang digelar rutin setiap tahun ini menurut Agus Sistio Widjajati, Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, dipercayai menjadi momentum pergerakan untuk membangun kesejahteraan dari segala aspek kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Ini adalah bentuk kolaborasi tadi, sinergi, bahwa kita nggak hanya donor darah saja, tapi kita kolaborasi dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama pasar murah. Masyarakat membutuhkan
pangan dengan harga yang terjangkau, dengan stok pangan yang aman. Nah, ini kita bantu dengan pasar murah. Kemudian UMKM, kenapa? UMKM kita berikan tempat untuk mengenalkan produk-produknya kepada masyarakat. UMKM itu menjadi harapannya menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja tanpa harus masyarakat itu mengandalkan perusahaan untuk mencari kerja, tetapi dengan potensi sumber daya alam yang ada di NTT, itu semuanya bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk yang bernilai ekonomis. Adapun peserta kegiatan yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini, diantaranya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kalangan perbankan, serta kelompok sukarelawan dan para mitra dari Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk elemen masyarakat Kota Kupang secara khusus. Dari Kota Kupang, Diki Balo, Daniel Nama, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, saudara, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Dian Lenggo. Dan saya Afonso de Araujo, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.